Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi dengan Kak Devi. Ini beliau maksa-maksain nih, hari Minggu sendirian di kantor. Ya kita jangan bikin rusuh, jangan bikin kotor, kasihan ya. Tempatnya cukup nyaman buat kita belajar bersama, sharing dan lain sebagainya. Nah, hari ini tema besar kita menjadi pengusaha tanpa diskriminasi ya. Kemudian dari turunannya saya menyampaikan tema tentang kewirausahaan. Saya ingin mengajak teman-teman. Sekarang ini kan kita semua orang beragama begitu, kita paham bahwa kayaknya kiamat ini udah nggak bakal lama lagi gitu ya. Artinya kita nggak pernah tahu kebaikan yang mana yang akan membawa kita kepada kehidupan yang bahagia di kehidupan berikutnya. Jadi sebaiknya agar kita nanti menuai kebaikan dan kebahagiaan, sebaiknya sekarang di sisa hidup kita menebar kebaikan, menabur kebaikan sebanyak-banyaknya. Begitu kira-kira. Jadi ada istilah tabur tuai, ada istilah karma, ada istilah sodakoh, kebaikan dan sebagainya. Jadi ketika kita melakukan apapun, jangan lagi kita berpikir tentang hal yang duniawi ansih, cuma materi yang kita kejar, tidak. Tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk kita kejar dulu berkahnya. Kebetulan ini teman-teman Aisyah, Muhammadiyah gitu kan. Tapi pahala akan juga kita dapatkan. Keberkahan akan kita dapatkan. Nah, kalau nanti saya akan sampaikan satu hal tentang rencana usaha yang bisa kita mainkan bersama atau teman-teman ambil, kalau diniatkan dengan baik seperti yang saya coba sampaikan nanti, dan nanti usaha itu hasilnya bisa dinikmati oleh kawan-kawan, kemudian oleh anaknya, oleh cucunya, maka nanti kita yang mempelopori itu, kalau kita nanti mati gitu ya, karena kebaikan, mungkin anaknya nanti gara-gara usaha ini anaknya bisa sekolah, bisa bersedekah, bisa berbuat banyak kebaikan, maka kita yang hadir di sini mempeloporinya, kalau kita sudah mati nanti pahalanya bisa menembus dinding-dinding kuburan kita. Mau kayak begitu? Mau? Nah, dengan kolaborasi dan sinergi, manfaat lainnya adalah misalnya begini. Misalnya ada di antara kita yang punya produk. Misalnya kita punya produk, oke? Siapa di sini yang jualan online? Coba ada nggak? Ya, yang jualan online. Coba katakan. Nah, Bu, apa itu yang jilbab merek pink? Merek pink. Hah? Jualan apa? Satu aja sebutin. Baju. Susu Herbal. Susu herbal. Sehari bisa jual berapa bungkus? Misal biasanya rata-rata. Kalau yang di online itu kalau hari Minggu kayak gini ya, kita 10 biji, tapi kalau 10 bungkus. Ya, kan langsung datang ke rumah itu kurang dari 10. Taruhlah 10. Iya. Udah berapa lama jualan? 1 tahun.
udah punya pengalaman 1 tahun jualan, ya. 1 hari bisa jual 10 bungkus sendirian. Oke, ini sendirian 10 bungkus. Kalau dikali 30 hari dapat berapa? 10 bungkus. 300 bungkus itu sendirian. Tapi saya ingin siapa namanya tadi? Hah? Dian. Dian jualan sendirian sehari bisa jual 10 bungkus, sebulan berarti diakumulasi di 300 bungkus. Banyak nggak? Ya banyak sih enggak, tapi wakeh, oke? Anda udah punya pengalaman setahun, oke? Selain Dian, anggaplah kita semua dan nanti akan bergabung ini semua nggak punya pengalaman usaha dagang dan jualan, oke? Tapi bergabung ada 100 orang. 100 orang tapi orang semua ya. Orang semua. Terus bergabung ngejualin susunya Dian. Ya, susu herbalnya. Terus ketawa. Iya, ini kan susu herbal kan? Benar nggak? Nah, terus ini hati-hati loh, jangan macam-macam nih di kantor IOC ini. Terus jangan pikir macam-macam. Saya juga enggak. Terus Nanti kalau saya nggak suka nanti ini peleter. makanya saya 100.000 loh ini ya, apa dendanya nanti. Saya masih hafal itu dikit-dikit. Jadi padahal itu pelatihannya 9 tahun lalu. 100 orang bergabung dan semuanya mohon maaf tidak punya pengalaman, tidak pintar berjualan seperti dia. Karena tidak pintar, setiap orang dari kita 100 orang ini hanya bisa menjual 1 hari 1 bungkus susu herbalnya dia. Cuma 1. Tapi 1 dikali 100 berapa? Berapa bungkus? 1.000. Hah? 100 kali 1 1.000. Wah, enak bener ngitungnya. 100 kali 1 orang jual 1 bungkus dapat 100. Dia yang pintar udah punya pengalaman setahun sendirian karena sendirian sehari berapa? 30. Banyakan mana? Banyakan hasil dia sendiri atau hasil kita bersinergi? Sinergi. Ya. Walaupun semuanya orang yang belum pintar berdagang. Oke, dia 30 sehari, 10 sehari, sebulan 300. Tadi saya bilang nggak banyak, tapi wakeh. Oke? Nah, kali kita 100 orang, 1 hari 1, kali 30 hari, dapat berapa? 3.000. 3.000 sama 300 banyakan mana? 3.000. Hah? 3.000. 3.000. Nah, karena ini perempuan, saya tanya nih. Saya nanya begini. $300 sama $3.000 banyakan mana? 3.000. Itu cepat ininya apa? Nangkapnya cepat. Artinya Pak, dengan sinergi, dengan kolaborasi, dengan semangat berjamaah, maka peluang mendapatkan hasilnya akan jauh lebih besar. Betul Pak? Betul? Oke. Kemudian beda sekali sendirian. Dia dapat sendiri, dia embat sendiri hasilnya, dia nikmati sendiri, betul nggak? Ya sudah, buat dia aja. Tapi kalau misalnya diorganisir, ini kawan-kawan Muhammadiyah terbiasa apa? Yang membedakan organisasi Muhammadiyah dengan yang lainnya adalah terbiasa melakukannya secara terorganisasi. Oke? Kalau Muhammadiyah Aisyah ini mengkoordinasikan usaha ini bukan buat saya, buat Aisyah ya. Dan ketika saya bicara ini bicara soal organisasi Aisyah. Jadi kalau Aisyah bisa mengorganisasikan ini dan teman-teman Muhammadiyah enggak membedakan orang ya. Artinya teman-teman yang Muslim bisa gabung, yang non Muslim bisa gabung, yang Buddha, yang Hindu bisa gabung, yang tidak meyakini agama apapun bisa bergabung di Aisyah ini ya, gitu. Nah, kalau kalau misalnya nanti diniatkan oleh Aisyah membangun usaha ini bersama, kemudian diniatkan nanti hasilnya untuk kebahagiaan berjamaah, untuk membangun kesuksesan dan kemakmuran berjamaah, itu akan menghadirkan keberkahan. Sudah dapat cuan,
berkahnya pun dapat, pahalanya Dapat. kalau hasil usaha ini bisa langgeng, dinikmati oleh anak, oleh cucu buat seluruh kebaikan di dunia ini, maka yang membangun hari ini, membangun usaha ini, mempelopori Aisyah, mempelopori usaha ini di Aisyah, saya hakul yakin seperti kalau dalam Islam janji yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, ya, ketika seorang manusia mati, maka hanya 3 yang tersisa dari amal perbuatannya, yaitu sedekah jariyah, ya, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Ini akan menjadi amal jariyah, sedekah jariyah yang kemudian pahalanya bahkan bisa menembus dinding-dinding kubur ketika kita sudah mati. Mau? Kalau mau kita lanjut, kalau nggak mau silakan pulang. Masa di jauh-jauh datang itu baru sampai 2 slide udah pulang kan sayang. Nah, kalau kita bicara usaha, kan kita bicara potensi. Apa bisa kita membangun itu kemudian ngumpulin 100 orang? 100 orang. Kalian pernah hitung 100 nggak? 1 sampai 100? Pernah? Pernah. Sekarang saya kasih tahu. Berdasarkan, saya kemarin panitia pemilu, PPLN. Berdasarkan data yang kita olah, gitu, mungkin ada yang salah, ada yang keliru sedikit, ada yang missing gitu. Yang jelas, warga Indonesia di Hong Kong dan Macau jumlahnya lebih dari 180.000 orang. Ada yang pernah hitung 1 sampai 180.000? Nah, itu bukan lagi banyak, tapi wakeh. Nggak mungkin. Kira-kira dari 180.000 ini, yang pekerja migran itu di kisaran 150 sampai 160.000. Banyak kan? Oke. Yang 10? Kira-kira kita nyari 100 orang untuk gabung usaha ini dari 180.000 manusia. Ini manusia semua loh. Ini orang semua. Itu mustahil nggak? Nyari 100 untuk gabung dari 180.000 yang mau. Possible. Possibility-nya tinggi. Kemungkinan kita dapatnya tinggi. Bahkan kita kalau 10%-nya saja, teman-teman bisa sambil lihat sini, bisa catatnya. 10%-nya aja dari 180.000, kalau PMI-nya 150.000, PMI itu pekerja migran Indonesia. Kenapa kita sebut PMI? Karena sudah disesuaikan juga undang-undangnya pun menyebutkan gitu, Undang-Undang Perlindungan Penempatan PMI, pekerja migran Indonesia. Makanya BNP 2 TKI pun udah ganti nama menjadi BP 2 FI, gitu ya. Taruh 150.000. Dari 150.000 kita kejar untuk bergabung dalam usaha ini 10% aja. Nggak usah banyak-banyak, 10%. Itu sudah berapa? 15.000 orang. Orang semua, 15.000. Nah, ini potensinya, saya bicara potensi. Pertama, itu adalah potensi dari segi jumlah. Sekarang potensi kapasitas dirinya. Sejak 2011 saya datang ke Hong Kong, saya pernah jadi wartawan koran Suara. Ada yang pernah dengar? Saya pernah jadi wartawan koran Apa Kabar. Padahal niat saya pengen juga jadi wartawan Kindo, hampir deal, tapi nggak jadi deal. Itu jangan. Kemudian saya juga pengen jadi wartawan koran BI. Jadi ketika saya di Hong Kong, saya targetkan 10 tahun, 4-4-nya saya pernah di situ. Tadi target saya begitu. Cuma kemudian Allah menakdirkan saya setelah jadi wartawan, saya kerja di Islamic Union, kemudian kerja di ISS. ISS itu bukan ISS yang di Suriah sana ya. ISS bukan ISIS. ISS itu International Social Service. Itu LSM yang mengelola proyek dari Departemen Sosialnya Hong Kong. Waktu itu zaman awal mereka dapat proyeknya itu kalau nggak salah itu dari Carrie Lam, mantan Chief Executive yang sebelumnya itu Menteri Sekretaris atau Menteri Sosialnya Hong Kong. Nah, kapasitasnya, ini tadi potensi jumlah, quantity. Sekarang kualitinya apa, kawan-kawan? Apa iya kita bisa cari 100 orang yang mau usaha bersama? Begitu loh? Kan kira-kira begitu. Jangan salah. Teman-teman itu, ya, teman-teman di Hong Kong ini, dari 2011 saya perhatikan sampai sekarang, kan perubahannya
Banyak tuh, ada yang dulu suka ngapain kurang bermanfaat, ada juga manfaat tapi kurang banyak manfaatnya. Sekarang sudah beralih cara berpikirnya pokoknya yang serba bermanfaat ingin melakukan setiap libur. Luar biasa, perubahan dari banyak orang. Saya perhatikan. Jadi pernah nonton Highlander, film manusia abadi? Jadi ada di antara mereka para manusia abadi itu ada yang bisa dibunuh, ada yang satu tidak boleh dibunuh. Jadi gini, kalau dia bunuh manusia abadi, maka dia akan mendapatkan kekuatan yang besar dari hasil pembunuhan itu. Tapi ada satu manusia yang tidak boleh dibunuh, dan dia menyaksikan seluruh perjalanan hidup para Highlanders itu. Nah, saya semacam itu, gitu. Teman-teman datang dan pergi, ada yang datang, ada yang pergi, ada yang datang, pergi, Balik lagi. terus datang lagi, gitu ya. Bulan Januari pamit sama kita, bawa duit banyak, mau usaha, iya zaman dulu begitu. Patungan 50 juta, 50 juta, 100 juta, 200 juta begitu. Kemudian 6 bulan, wah kita kasih, ada yang ngasih amplop, ada yang ngasih bingkisan, ada yang ngasih coklat. Pulang, 6 bulan lagi, ketemu lagi di Victoria Park. Jadi semuanya, benar kata teman-teman di Aisyah dan Muhammadiyah, semua itu harus terorganisasi. Kebaikan pun harus diorganisasi. Kebaikan harus terorganisasi. Ya teman-teman, saya beri tantangan nih buat pengurus Aisyah yang mengundang saya hari ini, ya. Berani nggak melakukan pengorganisasian usaha bareng teman-teman? Cari dulu, kejar 100 orang. Dari 180, ini ada 180 orang gitu, dipilih-pilih gitu, dapat 100, kantongin, kira-kira gitu ya. Pertama, saya perhatikan teman-teman tuh sudah sangat berubah, banyak sekali yang cerdas dan kritis, punya kesadaran usaha tinggi, kreatif, dan juga punya modal. Benar nggak? Punya kan? Setiap bulan minimal itu kan punya duit 8 juta. Iya. Iya, itu kotor. Kan tinggal dimasukin bank, kasih apa? Kalau duitnya masih kotor, tinggal masukin bank, kemudian dikasih rinso, dicuci, beres. Itu pendapatan kotor 8 jutaan, gitu. 8 jutaan. Nah, punya modal. Soalnya banyak orang di Indonesia ya punya kesadaran usaha tinggi, cerdas, kritis, kreatif, tapi nggak punya duit. Nah, teman-teman ini sempurna, iya nggak? Cerdas dan kritis. Kritisnya kan luar biasa toh. Saya sering ketemu Pak Konjen, pusing saya. Ya pokoknya cerdas dan kritis. Ya. Coba berdebat sama PMI di Facebook, adu cerdas, nggak ada yang menang. Kritis, saya dengar sendiri, dulu saya akrab sekali dengan mulai dari Konjen sampai dari security di KJRI, pusing gitu. Kalau kritis sekali. Kemudian kesadaran usahanya tinggi. Itu terbukti. Misalnya dulu saya pernah setiap tahun bikin acara semacam ini. Namanya edutainment. Saya punya klien, kemudian dia minta tahu apa sih berguna yang bisa kita lakukan untuk kawan-kawan PMI di sini. Maka setiap tahun 300 orang kita ajak ini. Antusiasmenya tinggi. Semua banyak sekali pada ikut. Yang nggak bisa kita tampung juga banyak. Bukan hanya kita. KJRI pun setiap tahun bikin exit program, pernah dengar? Di Olympic House. Iya, terakhir yang ada Pak Chandra kemarin. Semuanya itu setiap tahun 300 orang yang ikut. Belum lagi BNI bikin acara BNI bersama BMI. Nah, gitu. Ada pelatihan macam-macam. Kemarin saya dari komunitas kreatif Hongkong juga mengadakan display UMKM Go to Hongkong waktu acara Olimpik di Olympic House. Iya. Alhamdulillah sambutannya dari Purna PMI yang udah punya usaha UMKM di UMKM ya, produk. Itu produknya dikirim kemari. Alhamdulillah sambutannya bagus banget dan antusiasnya. Nanti apa yang akan saya sampaikan akan sedikit banyak terkait dengan yang kayak gini. Iya. Ya. Kemudian ada yang lebih besar lagi apa? Mandiri Sahabatku. Udah berapa batch itu? Ada alumninya di sini? Ribuan. Itu udah ribuan. Artinya belum lagi dulu saya sering ketemu siapa almarhum Bob Sadino datang dengan cara pendek putihnya ngasih tausiah wirausaha. Betul nggak?
Iya, ngasih khotbah wirausaha, betul? Iya, itu kan orang keren. Sekarang Pak Chandra, pengusaha yang proven, terbukti berhasil, orang Indonesia dulunya adalah BMI, gitu, TKI, gitu. Kasarnya, mohon maaf, kasarnya dulu babu, sekarang ini dulu ngepel, ngebersihin WC segala macam. Sekarang sudah jadi udah pindah kuadran dari pekerja menjadi pengusaha, begitu. Kalau beliau bisa, kita juga pasti bisa. Saya yakin itu. Nah, banyak sekali kegiatan seminar dan lain-lain tentang kewirausahaan sangat diminati rekan-rekan ini. Betul. Ya iyalah, orang nggak ada pilihan lain, betul. Nah, sekarang target usaha kita, teman-teman, jangan pandang bulu kalau ngajak orang, ya toh. Ini teman-teman Aisyah ya. Jadi Muhammadiyah doktrinnya saya tahu gitu, nggak boleh ada diskriminasi. Jangan pandang bulu. Ada bulunya atau bulunya belum, ajak semua. Benar nggak? Ajak semua. Target usaha kita adalah bisa melibatkan setidaknya 10% dari jumlah PMI yang ada. PMI dari 180.000 warga Indonesia di Hong Kong, Macau, itu ada sekitar 150.000 orang semua. Lagi saya katakan orang semua itu diajak 10% saja. Kebanyakan, oke, kita mulai dari 100 orang, tapi harus orang semua. 100 orang. Iya. Kemudian, ya. Nah, keterlibatan PMI yang diikutkan ini sebagai apa saja mereka? Semuanya sebagai pemilik produk? Jangan, nggak begitu. Misalnya, saya kan nggak punya apa-apa, saya nggak bisa gabung dong. Yang punya apa-apa, yang nggak punya apa-apa, semua bisa bergabung di sana ini. Dan saya berharap nanti Aisyah Hong Kong menjadi inti plasmanya, inti plasma. Saya pernah usaha bareng teman-teman pembesaran gabus. Jadi di situ dia di Kulon Progo ada inti plasma gabus di situ. Jadi ada yang mau beli apa? Ada yang punya benih apa? Dikasih ke dia, nanti yang beli ke dia. Ada yang udah panen, dia yang beli. Jadi semua proses ke dia. Jadilah Aisyah ini jadi inti plasma gitu. Semua orang yang punya produk datang buat dijualkan produknya, yang nggak punya produk mau jualan produk, dia juga datang. Nah gini. Pertama, bisa jadi Aisyah menawarkan sebuah usaha, nanti akan kita sampaikan di sini. Usaha yang menarik buat teman-teman, modalnya tidak besar tapi dapat dukungan besar dari tim manajemen yang kuat. Jadi gini, kalau kita usaha, kenapa tadi udah modal usaha 50 juta, 100 juta pulang dengan PD, akhirnya 6 bulan ketemu lagi di Victoria Park, padahal kita udah ngasih, saya dulu kadang-kadang ngasih amplop sampai $1.000, gitu kan, sampai 2.000, sampai gopek, karena kita dekat. Saya merasa dulu hidup saya, karir saya di Hong Kong itu disupport kawan-kawan PMI, dulu masih BMI gitu. Sekarang ke PMI istilahnya. Jadi kalau ada pulang terus kumpul-kumpul pamit gitu, kita biasa saling berbagi. Nah, tiba-tiba 6 bulan kemudian atau setahun kemudian nongol lagi di Victoria Park. Karena ketika dia usaha di rumah, yang dukung itu cuma dia, temannya, orang tuanya, anaknya, suaminya, adiknya, keluarganya doang. Ya mungkin saja nggak punya pengalaman juga tentang usaha dan dagang, bener nggak? Iya. Tapi kalau nanti coba Aisyah menawarkan usaha yang bukan hanya keluarga yang support, tapi juga ada tim manajemen yang besar yang bisa mensupport mereka. Betul, prinsip usaha. Prinsip usaha ada saudara. Prinsip usaha memang tidak melulu pasti untung, nggak ada kepastian. Yang pasti di dunia ini hanya kematian, benar ya? Bahkan kehidupan ini aja nggak pasti. Jangan berharap usaha itu pasti untung. Tapi setidaknya kita ikhtiar mencari usaha yang dapat dukungan banyak. Selain keluarga, orang tua, juga ada tim yang punya pengalaman yang kuat yang mendukung itu. Nanti apa itu bisa. Nah, ya ajak teman-teman, atau teman-teman sekarang ada di sini, jadi investor. Gitu. Setelah jadi investor, ajak juga yang lain untuk menjadi, artinya investor ini gini, investasi, keluarin duit, kemudian punya usaha itu. Bukan investor artinya kumpulin duit, kemudian uangnya itu janganlah itu. Udah cerita kayak gitu nggak ada lagi. Udah sekarang kita
kita beli usaha, kita jalanin, disupport oleh tim mereka. Udah begitu aja, jangan yang kumpulin dulu nanti akhirnya diblokir. Ya, gitu ya, hati-hati ya. Jangan semangat kemudian, maka saya ngeri sekali ketika teman-teman diberi penyemangat buat usaha, tapi tidak difasilitasi usahanya apa. Akhirnya, ketika semangat lagi membara di Facebook, ada yang nawar investasi, sengon lah, jati lah, apalah, sebulan, 2 bulan, 6 bulan, setengah tahun, tiba-tiba mulai susah dihubungi, nanti diblokir, ikan koi, gitu. Nah, pertama, bisa investasi menjadi mitra usaha. Kedua, buat yang punya, misalnya nih, masih kerja di sini, atau sudah pulang, masih kerja di sini, misalnya keluarganya bikin keripik misalnya. Ayo, daftarin ke Aisyah. Ya lah. Jadi punya produk, didaftarin produknya, dijual bareng-bareng. Kan sekarang kan berapa kontainer setiap hari Sabtu datang itu. Benar nggak? Saya perhatikan itu di depan exit E Causeway B sama di Sugar Street itu kalau nggak salah itu setiap minggu itu sampai 10 kontainer, dan itu semua adalah barang pesanan kawan-kawan pekerja migran Indonesia. Kita mau jadi penonton, ya silakan saja. Tapi kalau jadi pemain lebih enak, gitu kan? Dapat gaji, dapat cuan. Cuma nanti diatur agar teman-teman tidak melanggar hukum Hong Kong. Nanti ada triknya. Nah gitu. Kemudian, terus keluarga saya nggak produksi apa-apa, nggak punya apa. Saya juga nggak bisa apa. Nah, bisa gabung menjadi penjual, cukup online di Facebook, online promo di WhatsApp gitu. Kalau nanti ini berjalan, ini bisa menjadi pulau usaha, teman-teman bisa pulang dan usaha ini bisa tetap dijalankan, gitu ya. Toh kalian kan nggak perlu, ini yang beresiko sekarang teman-teman itu usaha kemudian COD-an. Tahu nggak? COD-an, ada barang, ada uang, kemudian begitu mau ketemuan di MTR ada Pak D. Oh, itu udah bawa itu. Bener nggak? Terus capek harus ke MTR. Nah, sekarang kan tempat pengambilan jasa paketnya ada di mana-mana. Jualin, ada yang beli, terus daftarkan ke Aisyah kemudian orderkan ke pemilik barang kirim. Misalnya orang yang beli ada di Songsoi, tinggal suruh ambil di An Express cabang Songsoi, di JPBI cabang Songsoi, ya toh? Iya, benar. Terus kalian yang jualan ngapain? Ya udah tiduran aja di Victoria Park. Asik toh? Ini zaman online, ya. Nah, terus ajak juga mereka libatkan yang 10% ini sebagai selain pemilik produk, dia menawarkan produk, kemudian yang nggak punya produk bisa jualan, kemudian selebihnya menjadi pembeli. Bayangkan kalau 15.000 orang rutin bergabung dalam aktivitas usaha yang dikelola oleh Aisyah, nah luar biasa. Tinggal nanti kalau memang kapasitas sudah sebesar, tinggal cari nih orang-orang pengangguran kayak saya begitu, punya permanent resident atau siapa lagi yang bisa dimanfaatkan untuk memfasilitasi yang masih di sini ya, kalau saya kan udah nggak di sini. Yang masih di sini untuk memfasilitasi usaha teman-teman. Itu indah sekali. Kalau cerita memang indah ya, prakteknya ini kan kita lagi cerita, makanya indah-indah aja tuh, wajar tuh. Nah, ini pilihan pertama tadi saya coba jabarkan, saya coba rincikan. Pertama gini, agar usaha kita bukan hanya menghasilkan cuan tapi juga berkah, dan kita sebagai keluarga besar pekerja migran Indonesia itu punya sinergi yang kuat. Nanti akan kita lebarkan ke siapa saja, tapi kita kan harus memulai. Kan memulai nggak bisa langsung ke semua orang, gitu. Nah, menurut saya, mari kita mulai dengan penjualan produk milik PMI atau milik PMI Purna yang sudah pulang, kan mereka butuh kehidupan itu. Niatkan usaha ini untuk mensupport kehidupan mereka di kampung. Sehingga nanti ketika kita pulang, kebaikan yang sama juga kita peroleh. Nanti ya. Sekarang kita masih di Hong Kong, masih punya penghasilan. Mereka yang terpaksa sudah pulang dengan banyak pertimbangan, kemudian usaha, bayangkan kalau mereka nggak ada yang support.
nanti kita mengalami hal yang sama. Naudzubillah min dzalik. Amit-amit ya. Ya. Begitu. Sekarang mereka sudah pulang dengan segala alasannya, mereka usaha bikin keripik, bikin kerupuk, bikin apa, ayo kita support. Kebaikan itu saya hakul yakin ada dalam agama Kristen tabur tuai, ada dalam agama lain, agama Hindu kalau nggak salah karma, ada dalam Islam juga konsep menja'ab bil hasanati falahu asyru amsalihha wa menja'ab bisayyati falaysa illa mithlaha. Jadi setiap kebaikan akan kembali kepada si pelaku kebaikan itu. Saya bantu Kak Devi bantu saya hari ini, bantu kita semua. Mungkin saja kita tidak berterima kasih kepada beliau, tidak memberikan feedback kebaikan ke beliau. Tapi Tuhan mungkin akan menakdirkan ada 100 kali lipat jumlahnya dari kita sekarang yang membalas kebaikan kepada beliau suatu saat nanti. Jadi konsep ikhlas itu harus ditanam gitu. Jangan berharap saya bantu Bu ya, kemudian saya berharap ini dari itu pamrih itu capek itu kan, akan capek kita begitu. Ya toh, jadi kita tolong orang, kita lupakan, nanti biarkan Tuhan yang membalasnya. Kalau Tuhan yang balas, kalau saya ditolong, ada orang minjemin duit saya atau ngasih duit saya 1 juta, kemampuan saya berapa sih ngebalikin kebaikan itu? Tapi kalau Tuhan yang membalas, ada batas kemampuan Tuhan? Tidak. Jadi harapkan kebaikan balas dari Tuhan. Nah, gitu ya. Jadi hiduplah dalam Tuhan gitu kalau teman-teman. Ini biasanya kalau di gereja ya, atau di tausiah-tausiah agama, mari kita niatkan seluruhnya untuk lillahi ta'ala. Nah, misalnya teman-teman di sini kan banyak, kalau saya lihat tuh banyak yang pada bikin bros, ya toh, bikin kerajinan tangan. Ayo dibantu mereka, dijualkan produknya, itu seru loh, itu menarik loh. Contoh ya, kemudian ada tas rajut, bros, dikumpulkan oleh Aisyah, bukan dikumpulkan itu bentuk gudang, enggak, dikumpulkan datanya, ini zaman online, datanya, bukan barangnya dikumpulkan. Nanti jadi buru modal kita ngumpulin barangnya, datanya. Ada di mana? Kamu biasa bikin apa seminggu? Bikin apa berapa banyak? Nah, ini yang dijualkan bareng-bareng. Oke. Cara jualnya kalian nanti kita detailnya kita lakukan biar teman-teman tidak melanggar hukum. Nah, gitu ya. Kemudian ada misalnya lagi orang tua, teman-teman masih di sini ya, PMI-nya masih di sini, tapi orang tua, adik, anak, suami, teman XPMI produksi apa di rumah, ayo didaftarkan, dijual bareng-bareng. Yang ketiga, misalnya Aisyah. Nah, kemudian Aisyah Hongkong memfasilitasi sebagai inti plasma yang tadi saya cerita itu, yang punya produk daftarkan, dan yang punya produk mendaftarkan barangnya, yang tidak punya produk itu gabung sebagai penjual. Yang tadi didaftar itu kita jualin bareng-bareng. Pembayaran online, pengambilan bisa di toko-toko ekspedisi itu, cabang-cabang ekspedisi. Nah, kemudian, teman-teman, membangun usaha ini hanya membutuhkan kebersamaan tanpa modal, nyaris tanpa modal. Modalnya itu hanya dibutuhkan komitmen yang kuat aja. Yang penting kita nggak malas membangun ini. Kita semua rajin. Ingat, orang jelek, ada yang merasa jelek, orang jelek bisa menjadi sukses dan berhasil. Ada yang miskin, ada yang merasa miskin setidaknya gitu. Kalau ada, jangan khawatir, orang miskin bisa berubah menjadi sukses dan berhasil. Tapi dalam sejarah tidak ada orang malas bisa sukses dan berhasil. Betul. Orang jelek bisa berhasil nggak? Bisa. Orang miskin bisa berhasil nggak? Bisa. Orang malas? Laut aja. Nah, gitu ya. Nah, nanti keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan dialokasikan untuk produsen. Jadi ketika dijual, ya toh, ketika dijual kasih harga itu ada keuntungan buat produsen. Oke. Kemudian juga buat penjual, di situ ada juga buat sellernya, buat reseller tuh ada juga keuntungan, diatur gitu. Kemudian buat Aisyah sebagai fasilitator, nanti yang masuk Aisyah ini sebagai uang kas untuk dikembangkan menjadi
menjadi dana untuk mensupport, memfasilitasi usaha ini di kemudian hari kalau sudah besar. Jangan korupsi, ya toh. Nanti ngejar berkah sambil ngejar cuan, berkahnya lupa, cuannya gitu kan, duit masuk nih. Wah, jangan. Saya ingatkan jangan tergoda untuk melakukan itu. Oke? Kemudian ini akan lebih menguntungkan bagi pemilik produk, penjual dan juga Asia. Dan ini akan menghadirkan kebaikan yang lebih besar dibandingkan dilakukan secara sendiri-sendiri untuk orang banyak. Setuju? Setuju. Ini jam berapa sekarang? 2. Udah jam 2? Waduh, dikit lagi. Masih ada Nah, waktu. ini contoh. Ini ada kawan saya namanya Pangeran Asa, Amiwan Asa, punya vegan diet. Nah, pasti banyak yang butuh minuman buat diet toh. Iya. Kemudian ada Widang Ungu. Kemarin ada kawan kita, Bu Widya Suryo, yang aktif di gereja mungkin kenal, punya kerupuk rambak, ukurannya lebih besar, rasanya lebih enak dibanding beredar di sini, dan harganya lebih murah. Silakan. Ayo kita jualin baik di Indonesia maupun di Hong Kong. Ini contoh-contoh produk yang pernah saya bantu untuk penjualannya di sini. Saya kenalkan teman. Nanti ini bisa didaftarkan. Bu Widya juga dengan senang hati bisa daftar. Nah, kemudian itu tadi pertama, oke? Ini bayangkan kalau 10% dari jumlah PMI dan WNI di Hong Kong dan Macau terlibat dalam usaha ini, 15.000 orang. Bedang dietnya kayak apa? Wah, Bedang diet. wah, mau? Kapan nanti tinggal telepon saya? Kerupuk rambak mau? Nanti tinggal telepon saya. Nanti saya kasih nomor telepon Bu Widya Suryo. Nah, itu yang pertama. Bayangkan kalau 10% dari 180.000 atau 150.000 orang terlibat dalam usaha. Kita bisa libatkan, kita bisa sentuh. Kalau saya sendirian, teman Facebook saya 5.000, ya udah paling sebanyak itu, paling teman-temannya paling 10.000. Tapi kalau kita ada 100 orang, masing-masing akun Facebook dimaksimalkan temannya jadi 5.000, 100 orang kali 5.000 berarti berapa? 500.000 orang akan mendapatkan informasi untuk ajakan usaha bersama ini. Baik bergabung maupun membeli gitu. Luar biasa kan? Ini kan luar biasa kalau teman-teman Aisyah mau membangun komitmen. Saya siap, Mas Asa itu siap membantu teman-teman merinci step-stepnya agar bisa menjalankannya. Insya Allah. Kemudian yang kedua, usaha waralaba. Oke, yang pernah saya posting di Facebook dan di status WhatsApp saya. Banyak PMI tergiur ajakan investasi, akhirnya kena tipu, ya dong. Oh, udah akrab, berangkul segala macam, nanti udah keluaran duit segala macam tergiur. Ada semut rangrang, pernah dengar? Iya. Ada ikan koi kemarin, sebelumnya ada apa? Ada sengon. Nah, udah. Sampai sekarang belum selesai, Kak. Pusing kepala baby gitu. Saya menyaksikannya pusing. Makanya saya mau terjun untuk melakukan ini agar teman-teman tidak terjebak lagi dan lagi. Ya toh, pusing saya baca beritanya aja pusing. Banyak yang nekat pulang bawa tabungan, ada yang patungan puluhan juta dengan teman, usaha bareng, bangkrut karena nggak punya pengalaman, akhirnya nongol lagi di Victoria Park. Tadi udah cerita, nggak usah kita bahas lagi sana ya. Kemudian banyak yang mau punya usaha tapi bingung, usahanya apa? Ada kawan saya dari Macau, mantan ketua Majelis Taklim Macau, Matim, pulang sewa kios dengan semangat membara usaha. Begitu udah saya kios, bingung mau usaha apa. 2 bulan sekarang kiosnya nganggur, belum siap. Gitu ya, mudah-mudahan nanti dia gabung sama kita. Jadi usahanya ini waralaba nih, butuh semangat. Jadi usaha itu butuh semangat, pengalaman, dukungan dan kreativitas. Kalau teman-teman gak punya itu, ya toh, punya semangat doang, gak punya pengalaman, gak punya dukungan, gak punya kreativitas, udah berarti. Tapi mau semangat mau usaha, punya modal, berarti solusi praktisnya adalah ambil usaha waralaba, jadi mitranya. Nah, ini ada ya franchise Ranisa Fried Chicken. Ini kebetulan kemarin pas saya meeting, ternyata yang mengelola ini
yang mengenalkan saya ke sini adik kelas saya di pesantren dan di UIN Ciputat. Dan yang mengelolanya di kantor pusat adalah teman seangkatan saya ternyata di pesantren. Gitu. Jadi saya berani mengenalkan ini karena jaminannya kuat dan saya pun akan membantu teman-teman untuk menjaminkan ini agar ini bukan tipu-tipu segala macam. Dia sudah ada hampir 160 outlet di Jabotabek. Dia pengen melebarkan saya ke Jawa, ke luar Jabotabek. Saya bilang saya bisa bantu untuk kantong-kantong PMI Hongkong dan Macau, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, NTT, NTB, dan Lampung. Kan teman-teman asalnya umumnya dari sana kan? Iya. Nggak ada orang Betawi kan? Nggak ada, kan? Hampir nggak ada. Nah, Jarang. usaha Ranisa Fried Chicken. Pilihan pertama, ambil usaha ini jalankan sendiri di rumah. Berarti harus pulang. Oke? Tapi kan kalau mau jalan pulang tuh gemeteran gitu. Ya, mau beri kola. Ya, itu pilihan pertama. Silakan dihitung-hitung. Silakan dihitung-hitung kemungkinannya. Kalau melangkahnya gemeteran. Oke, saya paham. Ya, pilihan kedua, ambil usaha ini jadikan sebagai kail untuk dijalankan keluarga di rumah. Keluarga di rumah jangan melulu dikasih duit. Itu namanya kita ngasih ikan terus. Kasih dia kail. Nih ibu, mama berikan usaha, kamu jalankan. Nanti kamu diajarin segala macam sampai bisa. Nanti dibantu, kamu nggak usah ke pasar kalau becek-becekan, nanti bahan bakunya dikirim, tinggal terima di rumah, jualin. Nah, asik kan? Jangan melulu kemampuan kita. Ya Allah, ada yang udah 100 tahun di Hongkong. Nggak bisa pulang. Jadi bahkan anaknya sudah sarjana, mau kawin, mau nyunatin anak, masih emaknya yang rempong. Iya, benar itu. Pusing deh. Real. Oh enggak. Saya mandiri semua. Alhamdulillah. Saya bilang ada, tapi kan tidak semua. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, siapa yang masih jomblo? Angkat tangan. Oke, turunin pelan-pelan. Goyang-goyang. Kemudian usaha ini ya bisa sebagai kail agar mereka tidak manja atau jalan pulang. Nah, gini, teman-teman masih di Hongkong. Ambil usaha ini dijalankan oleh keluarga. Itu kalau gagal, ya kan ada kemungkinan berhasil dan gagal. Loh. Kalau gagal, teman-teman masih punya gaji. Betul? Masih ada backup untuk kehidupan. Ya udah, nggak usah berhenti. Nanti cari usaha lain yang lebih menjanjikan. Tapi kalau berhasil, itu akan menjadi jalan pulang buat teman-teman lewati. Karena kan udah ada di rumah, udah ada penghasilan. Bener nggak? Ya udah, ngapain jauh-jauh dari keluarga? Pulang saja kalau udah cukup. Atau setidaknya buat yang dikeluarga di rumah, misalnya biasa dikasih setiap bulan berapa anak 1 juta, tapi dikasih usaha ini dia jalankan dengan baik, anaknya rajin misalnya, dia dapat setiap bulan 3 juta. Masih perlu ngirimnya 1 juta nggak? Tidak perlu. Duit 1 juta yang biasa dikirim, simpan di tabungan, dikumpulin, nanti buat hal yang lain. Apa saja? Lebih asik kan? Iya. Gitu. Kalau kita biasa kasih ikan, nanti ikannya awal ikan teri, besok-besok dia minta ikan salmon, besok-besok dia minta ikan paus, pusing malah berbi. Benar nggak? Nah. Jadi usaha di jalan keluarga, baik jalan pulang kita masih mencajang gaji sebagai pekerja di Hongkong dan Macau. Kemudian pulang besar ini jadi agen. Nah, ini karena ini masih baru teman-teman ya. Teman-teman yang gabung mau ambil usaha ini ada peluang jadi agen atau stokis. Misal untuk tiap kabupaten kota. Misalnya ambil gabung sekarang daftar, nanti jadi prioritas untuk jadi stokis. Misalnya Ibu asalnya mana? Madiun misalnya baru ini pertama Madiun. Iya. Ya toh? Terus di rumah juga ada tempat. Ya sudah, berarti nanti dia ambil usaha ini, kita cari 2 orang lagi di Madiun, nanti cari lagi, nanti seluruh suplai bahan baku semadiun diambil dari Jakarta. Jakarta kirim ke dia yang akan kirim ini. Jadi agen. Ini peluang yang besar. Kalau nanti sudah ada di Madiun mau baru masuk, ya bisa usaha doang, tapi nggak bisa jadi agen dan stokis ini.
Jadi kalau misalnya usaha kan ada keuntungan, tapi kalau dengan jadi stokis ada usaha juga, plus pastikan dari pusat ke dia ada selisih harga antara dari pusat ke dia dan dari dia ke mitra-mitra yang rombong-rombong. Ini peluangnya besar, ya. Oke, kemudian pilihan ketiga, kita bareng ambil. Jadi kalau misalnya, oh saya belum ada duitnya, oke nggak ada masalah, kumpulin dulu duitnya. Dari mana nggak ngumpulin duitnya? Begini caranya. Mari kita jadikan usaha ini sebagai produk. Jadi peluang usahanya ya, bukan ayamnya, tapi peluang usahanya kita jadi produk. Kemudian kita semua jadi penjualnya ke PMI Hong Kong. Ke teman-teman, mau usaha nggak, ajak mereka. Nanti ya, dengan dua potensi jumlah dan kapasitas yang tadi yang besar itu, untuk menjadi mitra usaha ini. Nanti kalau ada yang mau gabung, kemudian dia sampai deal, maka buat orang yang mendaftarkan itu, kita di sini, itu akan dapat Rp200.000 per deal. Ya, itu lumayan kita tabung. Kalau dalam seminggu dapat 10 orang, kemudian sebulan 10 orang, lalu 2 juta, sebulan 8 juta, itu setara dengan gaji kita terima ini. Jadi double gajinya. Daripada libur pakai buat kagak jelas. Ayo, ajak mereka, cari pahala, cari berkah, cari cuan di situ. Mau nggak? Nanti saya udah ini kemarin saya meeting, saya udah minta ini ke mereka 200.000 buat teman-teman yang mempromosikan sampai dapat, sampai deal. 50.000-nya nanti buat Aisyah, jadi dikoordinir oleh Aisyah, gitu. 50.000 ini dikoordinir oleh Aisyah, nanti masuk kas Aisyah untuk pengembangan nanti buat pelatihan, buat segala macam. Tidak besar tapi lumayan. Kenapa saya minta tidak besar? Biar nanti tidak membebani teman-teman yang mau ambil usaha ini. Gitu. Karena kalau makin besar ke kita, maka nanti akan dibebankan ke teman-teman kita juga kan. Niat kita kan bukan membebani orang, untuk meringankan, memberikan informasi dan fasilitas. Oke? Ini jadi investasinya buat kalau mau ambil ini ya, ini semua yang garap di pusat adik kelas saya di pesantren. Jadi saya berani menawarkan ini. Kalau 11 juta, oh ini bayar fee sekarang. Bukan, ini bukan bayar fee. Jadi 11 juta ini nanti dari uang 11 juta ini, ya mereka pasti ambil untung pasti. Tapi nggak banyak. Nanti dari 11 juta, teman-teman dapat booth aluminium, rombong. Tapi bentuknya booth. Nanti ada kompor, penggorengan, tabung gas, terus sampai termasuk ayam pating marinasi 10 ekor. Jadi dengan 11 juta udah bisa langsung jualan tanpa keluar modal lagi dulu gitu. Dengan 11 juta. Kalau 12 juta setengah, bentuknya rombongnya bukan booth, tapi gerobak. Selebihnya sama. Baskom, tepung, semua udah dapat itu. Nanti kalau habis baru, jadi mereka tidak mengenakan partner fee, tidak sama sekali. Kayaknya mereka nanti kan kalau mereka jual bahan baku lagi, repeat order, kan mereka ambil selisih di situ. Tapi tidak ada partner, kemitraan tidak bayar fee. Kemudian training nanti orang yang akan nungguin, akan ngerjain itu akan di training, dilatih sampai bisa, itu free juga. Termasuk konsultasi kalau ada masalah, kok penjualan saya begini-begini aja, nanti akan konsultasi juga gratis. Gitu. Kemudian nanti akan dikasih konsultasi strategi, manajemen, tips, trik, bisnis, dan sebagainya. Nanti diajarin. Jadi kita nggak punya pengalaman, ada orang yang punya pengalaman lama akan ngajarin kita. Kita nggak punya kreativitas, nanti ada tim besar punya kreativitas, setiap hari mereka diskusi bagaimana mengembangkan usaha ini, nanti kita tinggal terima, kita lakukan. Beres loh, nggak usah capek-capek. Gitu. Beda kalau kita usaha sendiri buka kafe, setiap hari kita gimana cara, bener harus kita. Kalau kita nggak kreatif, ya tunggu waktu aja, sebulan 2 bulan ke depan. Pasti akan balik lagi ke Iqbal ya Pak Naudil. Nah ini model yang booth yang 11 juta, dapatnya kayak gini, udah bisa usaha gitu. Ini yang 12 juta setengah. Nah ini teman saya yang di pesantren itu yang dia ngelola di pusat. Ini bentuknya gerobak. Nah keunggulannya ini ada di situ semua, free biaya kemitraan.
inovatif dan dinamis. Mereka akan melakukan inovasi terus-menerus, kreatif. Branding tempat sasaran bersertifikat halal sudah. Jadi banyak teman-teman usaha ngurusin sertifikat halal aja di Indonesia ribetnya, rempongnya minta ampun. Ribet singkat tapi rempong. Tapi dengan kita ambil usaha ini kita nggak bisa ngurusin kayak gitu. Nggak usah ngurus izin segala macam, sudah langsung jalan. Ya toh, ngurusin izin di Indonesia, begitulah, nggak usah cerita nanti gimana kita. Gitu terus. Branding tepat sasaran. Mau nanti ini kan kalau jualan gini kan tepatnya di mana nanti akan dikasih arahan. Kemudian modern dan higienis, ya toh. Bahannya berkualitas. Kemudian resepnya kita jadi nggak perlu mikir lagi ini adonannya isinya apa aja gitu loh. Udah dari mereka sudah disiapkan. Standar sistemnya teruji. Jadi nanti kita makan itu rasanya makan KFC dan sebagainya itu sama. Itu saja dari saya. Soalnya udah haus juga ini, udah kering, pengen minum, pengen istirahat. Saya mohon maaf kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan atau cara menyampaikan saya ada yang kurang berkenan di hati teman-teman, sehingga silaturahim kita pada siang hari ini hanya menghadirkan kebaikan, keberkahan, manfaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, buat teman-teman yang mau gabung bisa menghubungi. Ada yang mau bertanya? Iya, atau di sini dulu, catat dulu nomor HP saya, nomor WhatsApp saya 5160. Nanti kertas saya dulu lebih cepat. 5160. 5160 2578. Iya, nanti kasih tahu bahwa teman-teman alumni pelatih ini sehingga nanti kalau ada gimana nanti saya juga kabarkan ke ASP. Saya ulangi 5160 2578. Apa, Pak? Razak. Jadi udah denger para Udah gini nggak kenal namanya. Oke, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tolong siapkan HP-nya yang hasil vaksin. Oh, gimana? Tet vaksin. Ya. Udah belum? Tet vaksin. Oh iya, kapan tanya? Udah saya. Jangan jam 12 malam ya. Tapi belum. Kecuali semalam ada bola, saya belum tidur. Ada lagi? Ya. Udah ya. Nanti bisa hubungi saya langsung, bisa ke AISY, ya. Boleh ke kami. Untuk follow up. Di ininya kalau ada apa-apa bisa hubungi ke kami. Kalau ada papa, ada mama. Gantian Oke. Terima kasih Pak Raza. Tepuk tangan dulu dong.